Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video ini merupakan tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah saya Hukum Agraria dengan berjumlah bobot 3 SKS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ambia dengan NPM 2403 10 10 150. Dan tugas ini berasal dari kelas 01 dengan dosen pengampu Bu Khadijah Rizky Lestari SHMH. Baik, terima kasih. Langsung kita lanjut ke jawaban atau materi yang akan saya bahas. Baik, soal pertama, bagaimana kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajah? Pada masa pendudukan penjajah, kondisi hukum agraria di Indonesia atau Hindia Belanda sangat mendukung kepentingan kolonial, yang dimana kepentingan para pemilik modal Belanda. Hukum agraria pada masa itu diatur melalui beberapa peraturan yang prioritaskan eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan penjajah serta menempatkan pribumi dalam posisi terjepit. Berikut ada beberapa poin penting. Yang pertama, Stat 1855 Agraris Wet. Salah satu peraturan perundang-undangan yang penting yang diterapkan oleh Belanda adalah Agraris C. Wet, Undang-Undang Agraria yang disahkan pada tahun 1870. Undang-undang ini memberikan izin bagi pemerintah kolonial untuk menguasai tanah di Hindia Belanda dan mengalokasikan tanah untuk kepentingan perkebunan dan juga pertanian dalam skala yang besar. Tanah yang dikuasai oleh negara dan rakyat hanya dapat mengusahakan tanah tersebut dengan hak sewa. Yang kedua, penguasaan tanah oleh negara. Penguasaan tanah Hindia Belanda dianggap sebagai milik negara dan masyarakat pribumi hanya memiliki hak atas tanah tersebut dalam bentuk hak ulayat atau hak sewa. Yang seringkali tidak memberikan kepastian hukum yang kuat bagi mereka para penduduk pribumi. Sistem tanam paksa. Yang ketiga, pada periode awal penjajahan Belanda, sistem tanam paksa atau kulturstelsel diterapkan yang memaksa petani pribumi untuk menanam komoditas tertentu untuk kepentingan kolonial seperti kopi, tebu, dan indigo. Hal ini merugikan rakyat karena tidak bebas mengelola tanahnya sendiri. Yang keempat, eksploitasi sumber daya alam. Sebagian besar tanah yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda atau individu Belanda yang mendominasi pengelolaan sumber daya alam. Kondisi ini mengarah pada ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi penduduk pribumi yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani. Yang soal yang ke B, yaitu tujuan dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 disahkan pada 24 September 1960 dengan tujuan menciptakan keadilan dalam pengelolaan tanah dan mengatur hubungan hukum agraria yang menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Berikut beberapa tujuan utama diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, mewujudkan keadilan sosial. UUPA bertujuan menghapuskan ketimpangan pemilikan tanah yang diwariskan dari masa kolonial. Salah satunya adalah penghapusan sistem hak tanah kolonial yang menguntungkan pihak asing dan di pihak tertentu saja atau sebagian individu. Yang kedua, memberikan hak kepemilikan tanah pada rakyat. UUPA menegaskan bahawa tanah di Indonesia adalah milik negara dan negara memberikan penguasaan kepada rakyat untuk atau mengusahakan tanah, untuk memiliki atau mengusahakan tanahnya. Dengan demikian rakyat memiliki kepastian hukum mengenai hak atas tanah mereka sendiri dan tanah negara.
Yang ketiga yaitu mengatur penggunaan tanah yang efisien dan juga adil. UUPA ini bertujuan untuk mengatur penggunaan tanah secara efisien dan adil guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Tanah digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, menegakkan prinsip hak tanah yang merata. UUPA mengatur sistem pemilikan tanah yang menguntungkan semua kalangan. Nah, untuk menghindari penumpukan tanah oleh sekelompok orang atau badan usaha yang besar yang tidak adil. Nah, soal yang C yaitu dasar hukum agraria nasional. Dasar hukum agraria nasional ini berlandaskan pada beberapa sumber hukum yang utama, yaitu yang pertama sekali Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960. UUPA merupakan dasar utama hukum agraria di Indonesia. UUPA mengatur segala hal mengenai hak atas tanah, penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah di Indonesia. UUPA juga mengatur mengenai prinsip dasar bahwa semua tanah di Indonesia adalah milik negara dan dapat diberikan haknya kepada rakyat. Yang kedua, Konstitusi Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 mengatur tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahawa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga yaitu peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan terkait kegiatan agraria yang seperti peraturan mengenai pendaftaran tanah, sertifikat hak atas tanah dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Dasar-dasar hukum ini Indonesia berupaya untuk membangun sistem agraria yang lebih adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, soal yang kedua huruf A yaitu hak bangsa. Hak bangsa merujuk pada hak yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Ini termasuk hak untuk merdeka dan juga bebas menentukan bentuk pemerintahannya dan memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Hak bangsa juga sering disebut determination, right to self determination yang diakui dalam hukum internasional. Yang kedua, hak menguasai negara. Nah, hak menguasai negara adalah hak yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dan mengelola segala urusan baik dalam wilayahnya, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Ini termasuk hak untuk membuat kebijakan, membuat peraturan serta mengelola sumber daya alam dan manusia di dalam wilayah tersebut. Nah, yang ketiga ada hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh suatu suku atau adat kelompok masyarakat yang atas tanah atau wilayah yang secara turun-temurun mereka kuasai dan digunakan oleh masyarakat tersebut. Biasanya hak ulayat tidak berdasarkan pada kepemilikan tanah secara formal, tetapi pada hubungan terjalinnya antara masyarakat adat dengan tanah tersebut dalam konteks adat dan tradisi mereka. Nah, selanjutnya kita berlanjut kepada soal HGB dan HGU dan hak pakai dan juga hak pengelolaan. Nah, yang pertama ada HGB, hak guna bangunan.
adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Nah, biasanya selama 30 tahun yang dapat diperpanjang. Hak ini dapat diberikan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan berlaku atas tanah yang dikuasai negara atau dengan status lain dapat dibebani dengan HGB. HGB juga mengatur pemanfaatan tanah untuk tujuan pembangunan dan bukan untuk penguasaan tanah itu sendiri. Yang kedua, kita lanjut ke HGU. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah negara yang diperuntukkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan atau peternakan. HGU diberikan untuk jangka waktu 25 tahun yang dapat diberikan kepada perusahaan yang menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan produksi atau usaha lainnya. Nah, yang sesuai dengan tujuan penggunaan tanah tersebut. Namun HGU yang diberikan tetap dikuasai oleh negara itu sendiri. Yang ketiga, ada hak pakai publik dan hak pakai privat. Hak pakai publik adalah hak yang diberikan oleh badan hukum untuk menggunakan tanah milik negara dengan tujuan tertentu, seperti untuk kepentingan umum atau pelayanan publik. Hak ini diberikan kepada instansi pemerintah atau badan hukum yang bergerak di bidang pelayanan publik. Nah, hak pakai privat, kita lanjut. Hak pakai privat adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain, baik tanah negara ataupun tanah yang dimiliki oleh individu, untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Hak ini bersifat lebih terbatas dan biasanya diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan penerima hak pakai. Yang keempat, ada hak pengelolaan. Adalah hak yang dimiliki oleh badan hukum tertentu seperti pemerintah atau badan usaha milik negara untuk mengelola tanah negara atau tanah yang dikuasai negara. Ini berarti badan hukum tersebut diberi wewenang oleh negara untuk memanfaatkan tanah bagi kepentingan umum atau negara. Namun hak pengelolaan ini tidak memberikan hak untuk menjual tanah atau mengalihkan kepada pihak lain. Biasanya pengelolaan ini diberikan dalam jangka waktu tertentu dan diatur dalam perundang-undangan. Nah, berikut adalah jawaban dari penjelasan mengenai kasus PT Matahari di soal nomor 5. Baik, yang pertama mengenai berapa lama jangka waktu yang dapat diberikan untuk HGB tersebut. Nah, waktu yang dapat diberikan untuk HGB tersebut berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria UPA, hak guna bangunan atau HGB ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, dia juga dapat diperpanjang setelah masa berlakunya 30 tahun tersebut. HGB itu juga dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama, yaitu 30 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua ini, apakah ada kewajiban bagi perusahaan bila pembangunan tersebut ternyata mengurung atau menutup akses pekarangan atau bidang tanah lain? Menurut pasal 22 UUPA, penguasaan tanah yang diberikan haknya seperti HGB tidak boleh menghalangi atau menutup akses tanah lain atau mengganggu kepentingan umum. Jika pembangunan PT Matahari menghalangi akses atau hak-hak orang lain kepentingan umum seperti menutup akses pekarangan tanah lainnya, maka perusahaan harus memperbaiki keadaan tersebut atau memberi jalan bagi pihak yang terhalang aksesnya atau pihak lain yang juga dilindungi oleh hukum. Ini diatur dalam perjanjian atau langkah-langkah yang sesuai dengan hukum.
Yang ketiga, apakah PT Matahari dapat menjamin objek HGB-nya kepada bank? Berdasarkan pasal 22 UPA, HGB dapat menjamin kepada pihak ketiga termasuk bank dalam bentuk hak tanggungan. Dengan demikian, PT Matahari dapat menggunakan hak dengan status HGB dengan anggunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga kewangan lainnya. Namun untuk menjamin HGB, bank biasanya memastikan bahawa jangka waktu HGB cukup panjang dan tidak mendekati masa berakhirnya hak guna bangunan atau HGB. Yang keempat, kita lanjut ke kewajiban PT Matahari atas HGB. Yang pertama, mengelola tanah dan bangunan dengan cara yang tidak merugikan orang lain atau pihak lain serta sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati. Yang kedua, membayar pajak yang terkait dengan penggunaan tanah dan bangunan tersebut dan juga seperti PBB dan pajak-pajak lainnya. Yang ketiga, memperpanjang HGB sebelum masa berakhir jika perusahaan ingin terus menguasai tanah tersebut. Dan yang keempat, tidak mengubah peruntukan tanah tanpa izin yang sah dari instansi terkait. Nah, yang kelima, memastikan bahawa pembangunan tidak menghalangi hak orang lain atau tidak melanggar ketentuan yang atau peraturan yang berlaku. Nah, yang kelima, bagaimana konsekuensi atas bangunan yang didirikan PT Matahari pada saat masa berlaku HGB-nya telah berakhir. Nah, pasal 35 ayat 4 UPA mengatur bahawa masa berlaku HGB telah berakhir. Tanah yang dikuasai akan kembali ke negara dan pemegang hak harus menyerahkan tanah tersebut kepada negara tanpa ada kewajiban untuk membayar kompensasi. Nah, terkait dengan bangunan yang telah didirikan, pasal 3 ayat 5 menyatakan bahawa apabila masa berlaku telah berakhir dan hak tersebut tidak diperpanjang, maka bangunan yang ada di atas tanah tersebut bisa diambil oleh negara atau pihak lain yang berwenang, dengan ketentuan bahawa pemilik bangunan berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Nah, PT Matahari sebagai pemegang HGB dapat mengajukan permohonan perpanjangan HGB yang ada tetap dapat dipertahankan. Jika tidak ada perpanjangan atau tidak ada solusi lain, PT Matahari harus menghapuskan atau merelakan bangunan tersebut dengan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti itu yang saya pahami. Sekian, terima kasih.